Hey what's up guys, ketemu lagi sama gua si Furio3012 di channel YouTube gua. Jadi tahun 2024 sudah beralih ke tahun 2025. Tahun baru yang tentunya juga hari baru, musim baru dan anime baru. Dan hari Kamis malam kemarin menjadi penayangan perdana episode 1 Bang Dream AV Mujika. Anime band, drama yang cukup dinantikan oleh para penggemarnya, termasuk gua. Meskipun awalnya gua nggak terlalu tertarik karena udah capek sama drama di It's My Go. Tapi setelah gua rewatch It's My Go, gua jadi menantikan AV Mujika. Setelah sebelumnya gua nge-breakdown openingnya, kali ini dan di video ini juga, gua bakal ngebahas episode pertama dari anime Bang Dream AV Mujika. Dan selamat datang di segmen baru dari channel ini, yaitu Ngebakmi, ngebahas anime keluaran musim ini. Seperti namanya, gue bakal ngebahas anime-anime yang keluar di musim ini, yaitu Winter 2025. Tapi cuma terbatas pada anime yang bikin gue tertarik aja, dan anime yang memang gue tonton. Dan untuk penjelasan mengenai bagaimana segmen ini berlangsung, lebih baik kalian langsung tonton aja. Nanti juga bakal ngerti deh. Oke, sekian basa-basinya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Selamat datang di segmen Ngebakmi, ngebahas anime keluaran musim ini. Anime Bang Dream AV Mujika episode 1. Di awal episode kita diperlihatkan dengan AV Mujika yang tengah melakukan konser. Dan seperti biasa mereka melakukan drama singkat sebelum mulai konser. Ini pastinya bakal jadi ciri khas mereka tersendiri nantinya. Kita kemudian ditunjukkan dengan konser pertama mereka di season ini. Dengan lagu yang dibawakan adalah openingnya sendiri, yaitu adalah Kyo-Kiss. Ada dua hal yang perlu gue apresiasi dari konser ini. Yang pertama tentunya dari segi grafik dan pembawaan konsernya. Untuk grafik tentu kita sudah terbiasa dengan anime Bang Dream yang disajikan dalam bentuk 3D. Yang setiap season barunya muncul, mereka selalu melakukan improvisasi. Dan AV Mujika ini menyajikan grafik yang memukau. Setiap gerakan karakternya nggak ada yang kaku, dan perubahan ekspresi karakternya juga terasa natural. Khususnya Uika yang menjadi vokalisnya. Dan untuk pembawaan konsernya juga bisa dikatakan sudah bagus. Dengan penonton yang banyak dan panggung yang besar, ngebikin konser ini tuh terasa megah. Dengan pencahayaan yang diberikan juga sesuai dengan AV Mujika. Bukan lightning yang terlalu terang dan justru cenderung redup. Lalu movement kamera juga sesuai dengan irama dari instrumen yang dimainkan. Dan di beberapa scene terkesan seolah ini adalah live konser di dunia nyata. Dan poin kedua yang perlu gue apresiasi adalah suara dari karakter Uika. Atau lebih tepatnya seiyuu di balik karakter Uika, yaitu Sasaki Riko. Jujur, gue nggak expect suaranya saat bernyanyi akan sekeras dan sepowerful itu. Karena saat Uika bicara dalam keadaan normal, dia cenderung punya suara yang mirip kayak Lisa. Tapi waktu nyanyi, dia hampir mendekati suara Yukina. Dan bisa gue bilang setara dengan Ran dan Layer dalam segi power suaranya. Meskipun ada sedikit minus dalam konser ini, di mana kita tidak terlalu banyak ditunjukkan euforia atau antusiasme dari para penonton, karena memang minimnya scene yang mengarah ke arah penonton. Terlebih dengan pencahayaan yang gelap membuat kita tidak bisa merasakan kemegahan konser ini secara maksimal, dan juga euforia yang diberikan oleh para penonton secara maksimal juga. Dan berbicara mengenai konsernya, gue juga mendapati beberapa poin menarik dari penggalan lirik lagunya. Beberapa kali liriknya membicarakan mengenai seseorang yang tidak dapat menyangkal takdir. Dan ada satu lirik yang berbunyi, angkat tanganmu, ucapkan permohonanmu. Seolah lagu ini Kyo-Kiss merupakan lagu yang ditujukan khusus untuk karakter Saki. Dan di episode pertama ini juga kita ditunjukkan dengan masa lalu dari Saki. Yang keadaannya bisa dikatakan sesuai dengan lirik dari Kyo-Kiss ini. Gua bakal bahas lebih lengkapnya nanti di bagian masa lalu Saki. Lalu setelah konser, para member AV Mujika ini melakukan sesi wawancara. Gak banyak hal yang bisa dibahas dari sini, tapi di sini kita ditunjukkan bahwa karakternya Mo itu benar-benar mencari popularitas. Terlihat dari bagaimana dia meminta wartawan buat ngasih penekanan di bagian tercepat sepanjang sejarah. Dan juga karakter Mutsumi yang ragu waktu ditanya sama wartawan. Seperti yang udah pernah gue bahas juga di breakdown opening, kalau karakter Mutsumi ini seolah dibayang-bayangi oleh rasa bersalah karena ucapannya sehingga membuat dia ragu dalam berbicara. Dan setelah sesi wawancara, ada poin yang menarik atau lebih tepatnya scene yang menarik. Gimana kita langsung dikasih ketegangan dan percikan perpecahan dari AV Mujika.
di mana Nyamu sudah merasa bosan terus mengenakan topeng, dan Saki yang berusaha menghentikan tindakan sembrono Nyamu. Dari sini kita bisa lihat kalau Nyamu berpikir bahwa dengan mengenakan topeng dan terus mengikuti arahan Saki akan membuat kenaikan popularitas dirinya itu terhambat. Gue suka dengan konflik yang langsung muncul bahkan kurang dari setengah durasi penayangan. Kita nggak perlu prolog buat Ave Mujika karena kita udah dapet prolognya di episode 13 It's My Go. Dan dengan langsung dimunculkannya konflik di episode pertama ini, bisa ngebuat konflik itu berkembang dengan maksimal. Jadi nanti nggak bakal ada konflik yang tersendat atau terselesaikan dengan terburu-buru. Cuma gegara konfliknya tuh muncul di episode keempat atau kelima. Bukan cuma soal development konflik, tapi juga soal development karakter. Dimana nanti karakternya tuh bakal dapat porsi episode yang lebih banyak buat bisa ditunjukin perkembangannya. Dan juga kita udah ditekankan bahwa Ave Mujika akan fokus soal dramanya. Jadi dengan memunculkan konflik sejak episode pertama adalah langkah paling tepat untuk Ave Mujika. Lalu setelah ketegangan itu, kita ditunjukkan dengan pembicaraan simpel antara Wika dan Saki. Dari sini kita ditunjukkan bahwa Wika ini memang mau ngebantu Saki. Karena dengan cara ini dia bisa terus bersama dengan Saki. Terus waktu Saki nerima telepon dari kantor polisi, Wika nanya, "Ada kerjaan?" Dan dijawab sama Saki, "Iya." Dari sini kelihatan jelas kalau Wika nggak tahu soal kondisi keluarganya Saki. Tapi gue yakin di kisaran episode 5 atau 6 Wika bakal tahu soal ini. Scene lalu berpindah ke Saki yang pergi ke kantor polisi buat ngejemput ayahnya yang diamankan sementara gegara mabok di gang kecil. Lagi. Awalnya gue kira Saki itu benci sama ayahnya. Soalnya di akhir episode 13 It's My Go, Saki bilang ke So Oyaji sambil ngeliat ruangan yang kacau berantakan. Tapi di episode kali ini, waktu ayahnya Saki bilang, "Orang sepertiku seharusnya tidak pernah ada." Saki bereaksi marah, terus langsung ngebantuin ayahnya pulang sambil bilang, "Kagak usah ngomong yang aneh-aneh." Terus gue mikir, kalau lu kagak benci sama ayah lu, terus kenapa lu marah waktu itu? Dan ternyata itu terjawab saat masa lalu Saki diceritakan. Saki ini tuh sayang banget sama kedua orang tuanya. Tapi suatu hari ibunya meninggal yang kemungkinan besar karena jatuh sakit. Gue kira kematian ibunya yang ngebikin Saki keluar dari Kreisig. Tapi ternyata bukan. Dan kejadian ini tuh terjadi sebelum dia ngebentuk Kreisig. Gue lupa di It's My Go itu tuh diceritain nggak soal ini. Maksud gue soal dikasih tahu nggak ibunya Saki itu udah meninggal. Dan ternyata yang menjadi inspirasi bagi Saki buat ngebentuk band adalah Morphonica. Dan kalau kalian baca-baca karakter Saki di fandom Bang Dream, memang dikasih tahu kalau Saki itu tuh fans berat dari Morphonica. Gue ngeliat ini tuh serasa sedikit ironis untuk karakter Saki itu sendiri. Dimana seperti yang udah gue bilang juga, Mashiro itu punya penyakit mental, skizofrenia. Dan dia posisinya sebagai vokalis dari Morphonica. Terus Saki ngebentuk band Kreisig dengan karakter yang punya penyakit mental juga, yaitu Tomori. Dan posisinya juga sebagai vokalis. Jadi secara tidak langsung, Saki yang melihat harapan dari Morphonica dan mencari kesenangan dengan membentuk band, justru malah kesenangan dan harapan itu pergi ke karakter Tomori di bandnya yang dia bangun sendiri, yaitu Maigo. Yo, bahkan harapan mengkhianati Saki. Dan akhirnya kita dikasih tahu juga nih alasan Saki keluar dari Kreisig. Itu karena ayahnya dibuang dari keluarga Togawa, atau keluarga dari pihak ibunya Saki. Dan Saki mutusin buat ikut sama ayahnya. Dan ternyata keluarga Saki itu gak bangkrut. Cuma ya ini gegara Saki itu ikut ayahnya yang dibuang dari keluarga Togawa. Dan tentu dengan keuangan yang tidak stabil ini, atau dalam tanda kutip bisa dikatakan bangkrut, ngebikin Saki harus nyari kerjaan buat bisa terus hidup sampai harus keluar dari sekolahnya karena nggak sanggup bayar SPP. Dari sinilah alasan dasar Saki keluar dari Kreisig. Karena dia mesti kerja buat bisa ngidupin dirinya sama ayahnya. Dan gak punya waktu buat ngeband. Alasan yang cukup logis meskipun pada akhirnya menimbulkan kesalahpahaman antara dirinya dengan 3 member lain. Bahkan sampai ngebikin Tomori punya trauma lain. Dan kalau misalkan kalian nanya kenapa Saki gak cerita aja ke member yang lain, alasannya cuma satu. Ini masalah internal dia dengan keluarganya. Jadi Saki nggak mau orang lain, apalagi pihak luar, kayak Tomori, Taki, sama Soyo buat terlibat. Apakah dia malu dengan kondisi ayahnya?
Gua rasa tidak. Cuma memang ini bukan masalah yang bisa dikasih tahu gitu aja ke orang-orang yang memang tidak pernah terlibat. Dan apakah ini merupakan keinginan terdalam Saki yang sempat gua singgung di breakdown opening? Gua rasa iya, tapi tidak sepenuhnya. Masih ada beberapa poin yang cukup abu-abu menurut gua, dan ini masih belum mengungkap semua misteri dari karakter Saki. Oh ya, seperti yang gua bilang juga kan sebelumnya, lagu Kill Kiss itu ditujukan khusus untuk karakter Saki. Soalnya ada lirik yang berbunyi seperti ini. Kau sudah membuang nama itu. Yang dimana ini seolah merujuk pada Saki yang meninggalkan keluarga Togawa. Mosaik dirimu menangis. Merujuk pada Saki yang sedih melihat ayahnya jadi seorang pecundang. Dan ada lirik lain yang berbunyi, tak bisa, jangan bantah. Kenyataan yang tak terelakkan. Kenyataan pahit yang menimpa Saki saat ini tentu gak bisa dibantah karena itu adalah kenyataan. Sama lirik yang berbunyi begini. Oh, sungguh tak berdaya. Di tengah permainan yang indah ini, seseorang perlahan akan hancur. Aneh bukan? Tentu ini merujuk pada Saki yang saat itu tengah berada di tengah kesenangan dengan Crazy. Justru harus ditampar oleh realita mengenai ayahnya yang membuat hati dia hancur. Dan di scene masa lalu ini juga kita tuh ditunjukkan pada sebuah boneka yang juga ditunjukin di openingnya. Yang mana ternyata boneka itu tuh merupakan peninggalan dari ibunya. Gue nggak tahu, tapi gue ngerasa kayak boneka ini tuh bisa jadi support secara spiritual bagi Saki. Ya meskipun gue sebenarnya agak ragu sih dengan hal itu. Oke lanjut, terus scene menunjukkan para member dari Meigo minus Rana lagi nongki-nongki santai di cafe. Gak banyak hal dari adegan ini. Intinya, Anon dapat tiket buat nonton konser Ave Mujika. Terus ngajak Tomori, tapi Tomori nggak mau. Ngajak Taki tentu aja ditolak. Ngajak Rana, orangnya kagak ada di sana. Ujung-ujungnya dia ngajak Soyo. Shin kemudian berpindah lagi ke karakter Saki yang mau berangkat ke Budokan. Tapi di sini Saki sama ayahnya malah berantem dan ngebikin Saki minggat dari rumah ayahnya. Menurut gua dengan Saki yang minggat dari rumah ayahnya bakal jadi konflik lain nantinya. Dan buat alasan mereka berantem, buat gua itu bisa dimaklumi apalagi dari sudut pandang ayahnya. Bayangin lu sebagai laki-laki dan seorang ayah. Punya anak tapi yang cuma bisa lo lakukan itu cuma mabok-mabok dan terus depresi ditinggalin istri lo. Sementara itu anak lo apalagi cewek itu jauh lebih bisa diandalkan ketimbang lo. Tentu sebagai seorang cowok akan membuat kita merasa kita tidak ada harga dirinya. Di saat harusnya lo yang menafkahi anak cewek lo tapi justru malah anak cewek lo yang menafkahi lo karena lo bisanya cuma mabok dan depresi. Dan soal Saki yang minggat lagi nih. Gua nggak tahu kenapa malah mikir dengan minggatnya Saki dari rumah ayahnya, kemungkinan dia bakal tinggal bareng Mutsumi. Yang memang Mutsumi itu udah tahu semuanya. Tapi nanti waktu Ave Mujika ada masalah, dan Mutsumi nggak sengaja mengatakan sesuatu yang membuat Saki terluka, Saki bakal pergi dari rumah Mutsumi, dan dia malah ketemu sama member Meigo. Entah itu Soyo atau Tomori, tapi gue harap itu adalah Tomori. Terus nanti Saki bakal tinggal bareng Tomori buat sementara waktu. Dan dengan caranya sendiri, Tomori bakal ngebantuin Saki bangkit dari keterpurukannya. Meskipun memang gue punya harapan untuk karakter Uika buat jadi penyelesai masalah. Tapi dengan adanya Meigo yang kelihatannya mereka tuh bukan cuma sekedar jadi cameo atau fanservice doang. Yang tentu kalau beneran itu terjadi, gue tidak bisa mengabaikan hal tersebut. Meskipun gue memang tidak mengharapkan adanya double konflik antara Meigo dan Ave Mujika. Tapi gue berharap adanya interaksi secara personal antar member kedua band itu. Dengan Meigo yang memang konfliknya mereka udah beres, jadi karakter yang suportif untuk setiap member Ave Mujika nantinya. Entah itu mendukung secara moral, secara fisik, ataupun secara mental. Apalagi Meigo sama Ave Mujika memang punya hubungan secara tidak langsung. Jadi kalau harus ada band lain yang terlibat dengan masalah Ave Mujika, ya Meigo lah yang harus terlibat. Gak mungkin kan tiba-tiba Morphonica atau Popin Park yang terlibat gitu. Maksa banget kalau sampai kejadian kayak gitu. Oke, balik lagi ke pembahasan. Terus waktu Ave Mujika mau mulai konsernya mereka, Nyamu secara mengejutkan langsung membuka topengnya. Dan secara paksa ngebuka topeng member lain. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, semakin cepat konflik dari Ave Mujika ini muncul akan semakin baik untuk kedepannya. Kalau dieksekusinya juga dengan baik. Dan apa alasan Nyamu melakukan ini? Ya seperti yang gue bilang, dia mencari popularitas.
Kelihatan dari preview episode selanjutnya kalau dia itu merasa senang dengan hasil perbuatannya karena dia semakin tenar. Tapi misalnya harus gua prediksi buat kedepannya, langkah sembrono nyamuk ini tuh dengan ngebuka topeng malah bikin dia dan member lainnya kena masalah. Mutsumi terekspos, Saki merasa tidak nyaman, dan bahkan nyamuk sendiri. Mungkin, iya dia merasa senang dengan hasilnya yang sekarang. Tapi nanti gua tebak akan ada satu titik di mana orang-orang bakal mempertanyakan kemampuan nyamuk dalam bermain drum. Kenapa gua bilang kayak gitu? Karena di trailer kita diliatin nyamuk yang main drum tapi sambil marah. Atau mungkin seperti yang gua bilang ya, dia tuh bakal terlibat dengan skandal. Jadi, tindakan nyamuk ini tuh akan jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Bukan cuma dirinya sendiri, tapi juga untuk member AV Mujika yang lain. Episode kemudian diakhiri dengan sebuah narasi, yaitu rahasianya terungkap di bawah sinar rembulan. Boneka-boneka itu mendapatkan wujud manusia mereka lagi. Apakah itu akan membawa kebahagiaan atau kehancuran? Tiada yang mampu menghentikan putaran roda takdir. Dan episode selanjutnya akan berjudul Exitus Acto Probat. Gua nggak tahu itu bacanya benar atau enggak, tapi intinya kalau ditranslate ke bahasa Indonesia secara kasar akan berarti seperti ini. Bukti hasil yang sebenarnya. Mari kita tunggu minggu depan untuk kelanjutan episode anime Bang Dream AV Mujika ini. So, itulah dia guys video gua ngebahas atau mungkin nge-breakdown episode 1 anime Bang Dream AV Mujika. Gimana menurut kalian? Kalau ada pendapat lain silahkan taruh aja di kolom komentar. Dan mari kita berdiskusi dengan santai. Sekian videonya, gue Furyu3012 pamit undur diri. See you in the next time in next video with next content. Bye-bye.